Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Budi dalam Matematika Rekreasi. Topik kita kali ini akan membahas mengenai segitiga, di mana segitiga kita coba dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sisi dan berdasarkan sudutnya. Jadi segitiga kita bagi ya, pertama berdasarkan sisinya, yang kedua berdasarkan sudutnya. Berdasarkan sisinya ada segitiga yang ketiga sisinya sama, kita sebut sama sisi. Jadi kalau kita punya segitiga yang tiga sisinya sama, maka kita sebut dia sama sisi. Yang berikutnya segitiga kalau memiliki dua sisi yang sama, kita sebut sama kaki. Kalau tidak ada sisi yang sama, kita sebut segitiga sembarang. Itu segitiga berdasarkan sisinya. Kalau tiga-tiganya sama, kita sebut sama sisi. Kalau ada dua sisi yang sama panjang, kita sebut sama kaki. Kalau tidak ada yang sama, kita sebut segitiga sembarang. Berikutnya, segitiga berdasarkan besar sudutnya. Pertama, ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki satu sudut tumpul. Jadi kalau ada segitiga yang memiliki sudut tumpul, kita katakan segitiga tumpul. Segitiga yang kedua adalah siku-siku. Segitiga siku atau segitiga siku-siku kalau memiliki satu sudut siku-siku. Jadi kalau ada segitiga yang memiliki satu sudut siku, maka kita sebut segitiga siku-siku. Berikutnya adalah segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang seluruh sudutnya sudut lancip. Ingat, sudut lancip itu sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Jadi berdasarkan sudutnya, segitiga juga kita bagi tiga. Pertama, segitiga yaitu segitiga tumpul kalau memiliki satu sudut tumpul. Yang kedua, segitiga siku-siku kalau memiliki satu sudut siku-siku. Dan yang ketiga adalah segitiga lancip kalau memiliki seluruhnya sudut lancip. Nah, yang berikutnya adalah gabungan antara jenis yang sisinya dan jenis yang bersudut. Jadi dua ini kita coba gabung. Segitiga sama sisi dan tumpul. Ada nggak segitiga sama sisi yang tumpul atau sudut tumpul yang sama sisi? Tidak ada. Kenapa? Karena segitiga tumpul selalu lebih dari sudutnya lebih dari 90, sementara segitiga sama sisi semuanya sama, yaitu 60 derajat. Berikutnya segitiga tumpul sama kaki. Ada segitiga tumpul sama kaki, ya. Segitiga tumpul sama kaki, kalau ada segitiga tumpul artinya memiliki dua sudut tumpul, satu sudut tumpul. Jika panjang ini sama, maka kita katakan segitiga tumpul sama kaki. Segitiga tumpul sembarang ada nggak? Ada, ya. Segitiga tumpul sembarang kalau ini nggak sama panjangnya, ini nggak sama panjangnya, dan ini juga nggak sama, dan sudut ini adalah sudut tumpul, maka dia kita sebut segitiga tumpul sembarang. Berikutnya segitiga siku-siku sama sisi. Nggak ada. Jadi tidak ada segitiga siku-siku sama sisi. Tetapi siku-siku sama kaki ada, ya. Jadi kalau dia ini sisinya ada dua yang sama, maka dia sama kaki dan memiliki satu sudut siku-siku, maka kita katakan dia segitiga siku-siku sama kaki. Jadi dia ada. Segitiga siku-siku sembarang ada. Segitiga siku-siku sembarang ini ada. Kalau ini siku-siku dan ini nggak sama panjangnya, maka kita katakan dia segitiga siku-siku sembarang. Berikutnya segitiga sama sisi lancip atau segitiga lancip sama sisi. Segitiga lancip sama sisi itu juga ada, ya. Kenapa? Karena segitiga lancip adalah segitiga yang semuanya bersudut lancip. Jadi kalau ini semuanya sama sisinya dan sudutnya lancip, pasti dia segitiga lancip sama sisi. Jadi segitiga lancipnya adalah segitiga yang semua sudutnya sudut lancip. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Baik, segitiga lancip sama kaki juga ada.
Jadi segitiga lancip sama kaki juga ada. Kalau semua sudutnya sudut lancip dan ada dua sisi yang sama panjang, maka kita katakan dia segitiga lancip sama kaki. Berikutnya segitiga lancip sembarang. Segitiga lancip sembarang juga ada. Kalau dia membentuk sudut lancip dan tidak ada sisi yang sama panjang, maka kita katakan dia segitiga lancip sembarang. Jadi yang nggak ada itu cuma dua, yaitu segitiga tumpul sama sisi dan segitiga siku-siku sama sisi. Yang lainnya bisa digabungkan. Baik, berikutnya kita bercerita mengenai luas segitiga, di mana luas segitiga itu alas kali tinggi. Nah, hubungan alas dengan tinggi itu selalu saling tegak lurus. Jadi alas selalu tegak lurus dengan tingginya. Jadi alas itu nggak harus di bawah. Nah, karena alas selalu tegak lurus dengan tinggi, maka kita bisa bagi segitiga itu menjadi tiga. Yang pertama, kalau alas segitiga yang tingginya di dalam segitiga. Jadi ini segitiga yang tingginya di dalam segitiga, ya. Di sini alasnya, di sini tingginya. Yang kedua, segitiga yang tingginya terletak di salah satu sisi, ya. Segitiga yang tingginya terletak di salah satu sisi. Kalau di sini alasnya, maka di sini tingginya. Karena hubungannya jelas harus siku-siku. Yang ketiga, segitiga yang tingginya terletak di luar segitiga. Jadi kalau ini segitiga, di sini alas, maka tingginya di luar segitiga. Maka ini tingginya, ya. Jadi segitiga ini memiliki tinggi yang berada di luar segitiga. Jadi ada segitiga yang tingginya di dalam segitiga, ada segitiga yang tingginya terletak di salah satu sisi segitiga, dan ada segitiga yang tingginya di luar segitiga. Jadi itu jenisnya. Nah, kalau sudah tahu di mana alas, di mana tinggi, maka luasnya tinggal kita kalikan. Contoh misalnya, kalau di sini panjangnya 10, di sini tingginya katakanlah 5, maka luas segitiga ini gimana? Tinggal 10 dikali 5 dibagi 2 atau sama dengan 25. Misalnya lagi, kalau di sini alasnya, tahu nih alasnya 10, ya, luasnya katakanlah 40. Berapa sih tingginya? Nah, jadi pertanyaan yang kedua itu kalau dalam soal, kalau ini diketahui alas dan tingginya mencari luasnya, yang ini misalnya diketahui luas dan salah satu sisinya misalnya alas. Kalau ada soal seperti ini, ingat kita tulis saja rumusnya, ya, bahwa untuk mencari tinggi ini luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Masukin angkanya 40 sama dengan alasnya tadi berapa? 10 kali tinggi bagi 2. 10 bagi 2 5, sehingga 40 itu 5 kali berapa sih 40? Yaitu kali 8, sehingga tahulah tingginya sama dengan 8. Jadi intinya kalau ada soal yang jenis kedua diketahui luasnya, diketahui salah satu sisinya, maka tinggal tulis rumus, masukin angka. Berikutnya, kalau segitiga yang alasnya tingginya di luar segitiga, misalnya ini segitiga panjang ini 10, ini 5, maka luasnya bagaimana? Maka luasnya yang kita cari tetap alas kali tinggi bagi 2, yaitu 10 kali 5 bagi 2, 25. Baik, berikutnya keliling segitiga. Keliling segitiga pada prinsipnya keliling itu menjumlahkan seluruh sisi. Apapun bangun datarnya, maka keliling itu menjumlahkan seluruh sisi. Dalam kasus kita, misalnya saya punya segitiga seperti ini, sisinya masing-masing A, B, dan C, maka kelilingnya tinggal tambahkan saja, yaitu keliling A tambah B tambah C. Contoh misalnya, di sini 8, di sini 8, katakanlah di sini 10. Berapa sih kelilingnya? Tinggal tambahkan 8 tambah 8 tambah 10, yaitu 26. Saya kira mudah untuk mencari kelilingnya. Nanti keliling ini hubungannya dengan Pitagoras yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Kita lihat lagi. Beberapa contoh soal nih, misalnya di sini. Berapa sih luas yang diarsir nih? Ya, ada sebuah segitiga. Nah, dari banyak angka-angka ini atau bilangan-bilangan ini, yang menjadi kunci
luas adalah alas kali tinggi. Artinya kita cari dulu mana alasnya. Oh, ini alasnya. Kenapa ini alasnya? Karena ini tingginya. Kenapa ini tingginya? Ya, karena ini jenis segitiga yang terletak di luar, yang tingginya di luar segitiga. Kalau kita tarik hubungannya ini tegak lurus, berarti tingginya adalah 6, alasnya 5. Tinggal kita masukkan saja luas segitiga, alas dikali tingginya 6 dibagi 2. Ini coret 3 jadi 15. Bagaimana dengan keliling? Keliling itu menjumlahkan seluruh sisi. Ingat, sisi itu apa? Sisi adalah sisi itu adalah pinggirannya, ya. Jadi pinggiran segitiga itu mana nih? Tepi-tepinya 5 tambah 10 tambah 5, 15, yaitu 5 tambah 10 tambah 15 sama dengan, kita lihat berapa tuh? Ya, 23, 30. Jadi kelilingnya 30. Baik, dalam soal terakhir misalnya contoh yang kedua, kalau ada segitiga siku-siku, sisinya 6, 8 dan sisi miringnya 10. Kita diminta berapa sih? Mencari garis ini, ya, yaitu kita sebut saja garis T, di mana garis T ini tegak lurus di sini. Baik. Untuk menjawab ini, kita gunakan luas segitiga, di mana luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Prinsip ini kita pakai nih, ya. Misalnya alasnya 8, tingginya berapa? Maka tingginya 6. Jangan lupa bagi 2. Nah, kalau alasnya yang 10, berapa nih tingginya? Tingginya nggak tahu, itu yang mau kita cari. Jangan lupa bagi 2. 2-nya boleh dicoret, tinggal 8 kali 6, 48. Sama dengan 10 T. Berarti T-nya berapa? T-nya tinggal 48 bagi 10, yaitu 4,8. Jadi tinggi T-nya ini adalah 4,8. Dengan cara bahwa luasnya dia saja. Jadi itulah mengenai segitiga kita, ya. Saya kira tidak terlalu sulit. Dan di sesi berikutnya kita akan coba memberikan teorema Pitagoras untuk mencari segitiga yang lebih canggih lagi. Oke, terima kasih. Salam merdeka.